Alhamdulillah Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi jema'in wa ba'd. Bapak pengurus jamaah subuh yang diberkahi Allah, temanya kita ganti ya, jangan salaf-salaf lagi. Temanya kita amalan salaf, bukan salaf dan salafi lagi. Udah capek. 3 hari ini ngomongin salafi terus. Apa amalan ulama salaf? Ulama salaf, salaf artinya terdahulu, dimulai dari zaman Nabi SAW. Maka kita ambil satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Satu kali Abu Hurairah datang kepada Rasulullah dengan hadis yang riwayatnya sahih, mengatakan, "Ya Rasulullah, ajarkan aku suatu amalan yang aku tidak tanya lagi kepada selainmu. La as'al anhu ghairaka abadan." Saya tidak akan menanyakannya kepada siapapun selain engkau. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Aku telah mengira wahai Abu Hurairah, engkau akan bertanya seperti ini." Lalu Nabi SAW mengatakan, "Amalan yang akan aku ajarkan kepadamu, la yazalu lisanuka rataban bidzikrillah." Hai Abu Hurairah, jadikan lisanmu la yazal, senantiasa, rataban, basah dengan menyebut nama Allah. Maka Abu Hurairah bermujahadah. Apa arti mujahadah? Bersungguh-sungguh untuk mengalahkan nafsu tidurnya, nafsu marahnya, nafsu malasnya. Karena zikir itu lawannya cuma satu, malas. Benar Pak ya? Zikir itu lawannya malas, bosan, tidak sabar. Akhirnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu disebutkan oleh Imam Zahabi, Imam Al-Mizzi, Imam Ibnu Hajar, mereka sepakat semua mengenai kisah ini, punya tasbih. Tasbihnya panjangnya 2000. 2000 panjang tasbihnya. Tasbihan itu berapa Tan? 100 ya. Itu dianggap bid'ah sama seberang ya. Ini Abu Hurairah berapa tasbihnya? 2000. Tasbihnya dibuat dari benang-benang tebal, kayak sejenis mungkin benang-benang untuk buat goni, ya, buat karung lama, lalu disimpul sampai kemudian 2000. Terakhir kami ketemu orang yang mengamalkan itu cuma ulama India. Ada ulama India tapi enggak sampai 1000 atau 2000. Kira-kira juga 100. Abu Hurairah ditanya, "Kenapa engkau punya tasbih sebanyak itu? Lalu berapa banyak engkau berzikir setiap hari?" Apa jawaban beliau? "Aku berzikir setiap hari sebanyak nafasku. Kira-kira 12.000. Beliau kira-kirakan. Maka 2000 itu supaya sampai 12.000 berapa kali putar? 6 kali. Bid'ah enggak tuh? Kalau bid'ah maka sahabat Abu Hurairah pelaku bid'ah. Ada yang berani bilang bid'ah? Enggak ada yang berani bilang bid'ah. Yang berani bilang bid'ah dicurigai pembenci sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang benci sahabat Rasulullah dari dulu itu kelompok Khawarij, kelompok Mu'tazilah, lalu Syiah.
Itu pembenci sahabat Rasulullah. Bahkan Khawarij mengatakan sebagian sahabat Rasulullah itu masuk neraka. Dan itu dikatakan ulang oleh Mu'tazilah dan ditetapkan juga oleh Syiah. Kelompok-kelompok yang bukan ahlus sunnah. Bahkan Syiah mengatakan Abu Hurairah itu pembohong. Masa orang ngaji cuma 3,5 tahun kepada Rasulullah, hadisnya jadi 5.000. Dijawab oleh Imam Bukhari, ditulis dalam Sahih Bukhari, bahwa Abu Hurairah pernah disidang oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Ditanya, kamu kenapa lebih banyak hadismu daripada sahabat-sahabat yang lain? Apa jawab Abu Hurairah? Wahai Amirul Mukminin, di saat kalian sibuk di pasar, aku dengar Nabi bersabda, aku lihat Nabi berbuat. Di saat kamu hai orang Ansar sibuk di kebun-kebun, aku sibuk memperhatikan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar hadis beliau menjadi 5.000. Abu Hurairah mengajarkan ini ke muridnya. Maka belakangan zikir-zikir ini menjadi wirid. Wirid dalam bahasa Arab bukan pengajian. Wirid dalam bahasa Arab artinya amalan yang telah dirutinkan. Mungkin maksud buya-buya, ulama-ulama, tuan guru kita yang lama, wirid pengajian maksudnya pengajian rutin. Mungkin. Tapi kita lupakan makna wirid pengajian. Kita kembali ke makna aslinya. Apa arti wirid? Amalan yang telah dirutinkan. Dalam kaidah ulama ahlus sunnah kalangan ahli qalbu, mereka punya kaidah. Siapa yang berwirid, wiridnya pertanda ada warid. Apa arti warid? Warid itu anugerah rohani dari Allah. Anugerah rohani dari Allah Ta'ala. Suatu kali Muhammad Al-Fatih, belum namanya Muhammad, baru Khalifah Muhammad. Di Mesir disebut Muhammad, di Saudi disebut Muhammad, tapi di kampungnya sendiri, di Turki disebut Mehmed. Jadi Khalifah Mehmed. Begitu mereka membaca nama Nabi Muhammad SAW. Maka orang yang bernama Muhammad dipanggil Mehmed. Khalifah Muhammad atau Khalifah Mehmed ini mencoba untuk menaklukkan kota Konstantinopel. Sanggup gak? Berkali-kali perang, berkali-kali mengirim pasukan, gagal. Kenapa? Karena dia berperang sebelum wirid. Akhirnya dia datang ke gurunya, dia marah-marah ke gurunya. Kenapa gurunya belum keluar dari camp? Gurunya buat kemah, di situ beliau berkhalwat. Ternyata kemahnya itu di sampingnya ada kubur. Kubur siapa? Sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi beliau menunggu isyarat-isyarat ilahiyah dalam istikharahnya. Kapan harus menyerang yang tepat? Tapi Khalifah Muhammad terlalu buru-buru, ingin berperang segera, ingin menaklukkan segera. Akhirnya Khalifah Muhammad datang ke gurunya, itu kemah dihancurkan oleh beliau. Tapi apa yang beliau lihat? Gurunya sedang sujud. Karena melihat gurunya sedang sujud tidak jadi, dia ganggu. Dia tunggu. Ternyata lama sujud beliau. Lama. Berapa lama beliau membaca subhanallah bihamdi, subhanallah, subhana rabbil a'la. Terus dibaca terus. Akhirnya beliau bangun dari sujud, tahiyat, lalu kemudian assalamualaikum. Ketika bangun beliau kaget, jadi tidak tahu kalau ada Muhammad, Khalifah Muhammad menghancurkan kemahnya. Bayangkan, begitu khusyuknya guru beliau melakukan sholat istikharah. Siapa nama guru beliau ini? Namanya Syekh Syamsuddin. Syekh Syamsuddin ahli qalbu, ahli zikir. Ulama Turki mengatakan beliau mursyid Tariqah Naqsyabandiyah. Tapi saya belum pastikan. Tapi sangat mungkin. Akhirnya
Syekh Muhammad mengatakan, wahai Khalifah Muhammad. Syekh Syamsuddin berkata ya, wahai Khalifah Muhammad, aku tidak menyertaimu dalam perang selama ini karena aku belum dapat isyarat dari Allah. Nah, maka cari isyarat itu bisa lewat istikharah. Bukan hanya mau menikah, bukan hanya mau ada hajat kerja, tapi juga untuk berperang mereka sholat istikharah. Walhasil Syekh Syamsuddin mengatakan, aku telah dapat isyarat dari Allah Ta'ala dan diberi kabar gembira dengan bermimpi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa sahabatnya? Abu Ayyub Al-Ansari. Pendek cerita, beliau cerita mengatakan, inilah saatnya kita menaklukkan Konstantinopel. Akhirnya Syekh Syamsuddin menyertai Muhammad Al-Fatih berperang sambil berzikir. Berzikir. Salah satu zikir yang tidak lepas dari mulut beliau adalah la ilaha illallah dan subhanallah wa bihamdi. La ilaha illallah adalah afdaluz zikri, zikir yang paling afdal. Subhanallah adalah zikir semua makhluk. Begitu dikatakan dalam riwayat Imam Al-Hakim. Maka di saat kita sujud baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atau ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdi, di saat itu irama tubuh kita, irama kalbu kita telah menyamai semua irama alam semesta. Bergemuruh sampai ke alam sana, ke alam langit sana, menyebut subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Dari mana kita tahu ini? Kita tahu dari banyak riwayat-riwayat hadis dan juga ayat-ayat Al-Quran. Di dalam Al-Quran, kisah Nabi Adam, masih ingat? Ketika Nabi Adam diangkat menjadi khalifah. Khalifah artinya pemakmur yang menggantikan makhluk sebelumnya. Apa kata para malaikat? Kenapa yang dipilih Adam? Kenapa tidak kami? Sedangkan kami mensucikanmu dan membaca subhanallah untukmu. Nuqaddisulak, ya, mentakdismu. Nusabbihu bihamdik, kami mengucapkan subhanallah bihamdi. Kenapa bukan kami yang dipilih jadi khalifah? Siapa yang mengatakan ini? Malaikat. Tapi kita tidak ambil masalah isu khilafahnya. Yang kita ambil adalah apa amalan malaikat. Ternyata amalan malaikat adalah takdis dan tasbih. Takdis itu zikirnya kudusun, subuhun, rabbuna wa rabbul malaikati warruh yang kita baca setiap Ramadan. Namun kalau ulama ahli qalbu bacanya tidak nunggu Ramadan. Salah satu doa iftitah untuk salat malam adalah subuhun, kudusun, rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Baru tahu Pak ya? Itu doa iftitah sebenarnya. Apa arti doa iftitah? Doa membuka kalbu. Subuhun, maha suci Allah dari gambaran-gambaranku. Kudusun, maha suci Allah dari yang tidak pantas aku bayangkan. Rabbuna, Rabb kami, Tuhan kami, pencipta kami. Wa rabbul malaikati warruh. Dan semua Rabbnya, Tuhannya malaikat dan ruh. Maka di saat itu ada pengakuan bahwa Allah adalah Rabb-nya. Itulah koneksi tertinggi antara roh dengan Allah Ta'ala. Bapak Ibu Saudara ikhwan akhwat fillah. Maka dengan zikir inilah ditambah dengan strategi yang sudah tenang, Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Jadi selama ini Muhammad Al-Fatih ingin menfutuh, ingin menaklukkan Konstantinopel dengan ambisinya. Ambisi itu kalau bahasa Arabnya mungkin hawa nafsu, dengan keinginannya. Tapi orang kalau berzikir, ala bizikrillah tatmainnul qulub, ketahuilah hanya dengan menyebut nama Allah kalbu jadi tenang. Sehingga Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel itu dengan kalbu yang tenang. Kalau kalbunya tenang, banyak jalan menuju ke sana. Oleh karena itu, kenapa kita perlu
menjaga zikrullah. Supaya hidup itu tenang, pilihan-pilihannya tenang. Mau pilih apa saja tenang. Bapak saudara makan Allah. Kita ambil zikir la ilaha illallah. Nabi mengatakan afdalul zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Itu terjemahannya. Kalau maknanya lebih dalam dari itu. Afdalul zikri itu kalau dimaknai zikir yang paling lezat. Zikir yang paling nikmat adalah la ilaha illallah. Apa arti ilah? Sehingga Nabi mengatakan itu. Ternyata kalau orang betul-betul membaca la ilaha illallah. Ilah salah satu maknanya adalah tempat hati bergantung. Tempat hati nancap. Tempat hati berkiblat. Tempat hati condong. Jika kita katakan tiada lagi kecondongan hatiku. Tiada lagi semua yang aku inginkan, yang aku cintai kecuali Allah. Inilah yang disebut oleh Imam Ibnu Athaillah kemerdekaan seorang hamba. Hurriyatul abd. Baru disebut Abdullah. Maka orang yang menyebut la ilaha illallah, tiada lagi tempat kami bergantung, tiada lagi tempat kami memuja, tiada lagi tempat kami menyembah kecuali Allah. Di saat itulah dia menjadi merdeka. Oleh karena itu seorang mukmin jiwanya merdeka. Kalau bahasa kawan kami Ustadz Hanafi, nggak ada lagi urat takutnya, nggak ada lagi rasa takutnya kecuali kepada Allah. Yang punya zikir ini hanya ahli-ahli qalbu, bukan orang yang suka ceramah kayak saya ini, bukan yang suka debat, bukan yang suka menyalah-nyalahkan orang, membidak-bidakkan orang, enggak. Mereka ini lebih suka menyebut nama Allah, la ilaha illallah. Terdiri dari apa kalimat ini? Ulama-ulama ahlus sunnah mengatakan la ilaha illallah itu terdiri dari dua inti. La ilaha namanya nafi. Nafi sudah jadi bahasa Indonesia, penafian. Ditiadakan apapun dalam pikiran, apapun dalam hati. Illallah, kecuali Allah. Makanya ulama-ulama terdahulu punya teknik membaca la ilaha illallah. Ada tekniknya. Kenapa Bapak Ibu baca la ilaha tidak ada merindingnya, tidak ada getarannya? Karena tidak punya teknik. Buat rendang, kalau tidak diaduk, santan dan airnya pisah enggak Pak? Adukan itulah kira-kira ilustrasi. Baca la ilaha illallah, kalbunya harus diaduk. Mengaduk kalbu itulah, menghantam kalbu itulah yang membuat kalbu itu terasa tenang. Disitulah getaran-getaran kulit terasa, gemetar, bulu roma berdiri. Ada rasa yang tidak bisa diceritakan. Tapi kalau mau tahu, fas'alu ahla dzikri. Tanyalah ke ahlinya. Ya. Itu tidak diobral. Tidak diobral. Kalau zikir-zikir biasa, itu bisa dijelaskan kapanpun. Tapi kalau tekniknya tidak. Nah itu nafi. Illallah itu isbat. Apa arti isbat? Isbat berarti penetapan. Tiada yang disembah kecuali Allah. Tiada yang dituju kecuali Allah. Tiada yang diharap kecuali Allah. Orang kalau begini, PNS kalau begini, karyawan kalau begini nggak perlu fingerprint. Kerjanya pasti selesai. Kenapa sekarang harus pakai fingerprint, pakai daftar hadir? Karena orang-orang tidak serius bekerja.
Dia hanya takut ke atasannya. Jadi nggak takut kepada Allah. Takut dengan laporan-laporan manusia, tapi tidak takut dengan laporan-laporan malaikat-malaikat Allah. Bapak Ibu Saudaramu, ikhwan akhwat fillah. Maka Nabi SAW ketika ditanya, bagaimana cara kami memperbaharui iman kami yang usang wahai Rasulullah? Apa kata beliau? Hadis masyhur, aksiru min qawli la ilaha illallah. Banyak-banyak baca la ilaha illallah. Maka hari ini kita bisa saksikan, siapapun yang lisannya dan kalbunya banyak menyebut nama la ilaha illallah, dipastikan merekalah orang paling bahagia. Merekalah iman yang paling segar. Jadi yang iman yang paling segar bukan yang bergelar doktor atau LCMA, yang bergelar buya, syekh, ustadz, tidak. Yang punya kebahagiaan sangat tinggi jika dia zikir dengan zikir yang tinggi, yaitu la ilaha illallah. Tapi banyak orang bertanya lagi, Ustadz, saya sudah pakai tekniknya, sudah belajar ke gurunya, kenapa saya tidak merasakannya? Jawabannya lebih mudah lagi. Mungkin dosisnya kurang atau kelebihan. Karena zikir itu syifaun, obat. Allah menyebut Quran zikir. Inti dari Quran itu ya zikir. Zikir artinya ingat Allah. Mengingat Allah itu bagi kalbu yang sakit jadi obat. Bagi kalbu yang sehat, taraqqiyat, menaikkan kalbu ke alam malakut, alam jabarut. Oleh karena itu, Rasulullah SAW pertama dapat wahyu itu zikir. Iqra bismi rabbik. Bacalah dengan nama Rabbmu. Siapa nama Rabbmu? Allah. Maka dosis pertamanya nyebut nama Allah. Turun lagi surat Al-Muddathir, Al-Muzammil. Di Al-Muzammil dia katakan wazkurisma rabbik, sebut nama Rabbmu. Siapa nama Rabb penciptamu? Allah. Maka zikirnya Rasulullah di kalbunya selama bertahun-tahun adalah nyebut nama Allah, Allah, Allah. Tapi oleh kawan dibid'ahkan. Itu namanya zikir kalbu. Kita menyebutnya zikir khafi, zikir halus. Jadi Nabi SAW sebelum zikir lisan, kalbunya dulu zikir. Oleh karena itu Imam Bahauddin Shah Naqsyaband mengatakan apa? Awal dari teknik zikir kita itu akhir dari semua teknik-teknik yang ada. Biasanya teknik-teknik zikir yang ada dimulai dari lisan dulu. Baru kalau sudah banyak pindah ke kalbu. Kalau Imam Bahauddin tidak. Dimulai dari kalbu dulu baru ke lisan. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi. Riwayat Imam Bukhari disebutkan bahwa Itban bin Malik menyanggah Mahmud ibn Rabi'. Itban bin Malik menyampaikan hadis kepada Mahmud bin Rabi' dibantah oleh Abu Ayyub al-Ansari. Apa yang disampaikan mereka? Allah mengharamkan kepada neraka, innallah harrama 'alan nar. Mengharamkan terhadap neraka man qala la ilaha illallah min qalbihi aw nafsihi. Ini syaratnya. Siapa yang membaca la ilaha illallah dari kalbunya, dari nafsnya, dari jiwanya. Ini hadis Sahih Bukhari di Kitabul Ilm. Kitabul Ilm, bab ilmu. Jadi Nabi memberikan syarat, tapi Abu Ayyub mengatakan, masa hadisnya gampang sekali untuk tidak dimakan oleh neraka, hai Mahmud. Apa kata Mahmud? Kalau gitu aku tanya lagi ke guruku nanti di Madinah, Itban, benarkah Rasulullah bersabda begitu? Dikejar setelah perang di Romawi, beliau pulang ke Madinah dan beliau bertanya kepada Itban, dan Itban mengatakan, betul, aku mendengar Nabi bersabda, Allah akan haramkan neraka untuk merusak, menyakiti, menyiksa
orang yang mengatakan la ilaha illallah min qalbihi, dimulai dari kalbunya. Ini yang kita sebut isbat. Maka zikir la ilaha illallah disebut dengan zikir nafi isbat. Zikir meniadakan selain Allah, mengisbatkan Allah. Dan tapi walaupun disebut nafi isbat, isbatnya lebih dulu. Tetapkan dulu namanya di kalbu, baru baca la ilaha illallah. Inilah rahasia surat Ali Imran ayat kedua. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah dulu, Allah. Atau surah Al-Baqarah 255 ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, Allah itu dulu, dimantapkan dulu. Ini yang disebut kurikulum berzikir. Namun kadang murid gak sabar, mau cepat-cepat ganti zikir. Abu Hurairah sabar dengan zikir 12.000. Kenapa kita gak sabar? Maka hitungan-hitungan zikir yang diramu oleh guru-guru kita tidaklah bid'ah. Itu termasuk kepada jumlah banyak. Uzkurullaha zikran katsira. Berzikirlah sebanyak-banyaknya. Oh, Nabi tidak pernah begitu. Tahu dari mana Nabi tidak pernah begitu? Maka Bapak saudara makan Allah, berzikir la ilaha illallah itu adalah mutiaranya ulama salafus saleh. Ingin ikut salaf, banyak zikir, jangan banyak berdebat. Ingin ikut ulama salaf, banyak menafi isbat la ilaha illallah. Maka guru-guru kami kadang-kadang ada yang mengijazahkan zikir la ilallah 70.000. Ada yang 11.000, ada yang 100. Tergantung si murid ini sanggupnya yang mana. Sedangkan di hadis-hadis Nabi, contoh-contohnya sederhana. Ada yang 10 kali, ada yang 3 kali, ada yang 25, ada yang 70, ada yang 100. Itu bukan angka batasan, itu cuma angka contoh. Disebut dalam bahasa Arab lil mithal, untuk memberikan contoh. Kenapa? Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, Nabi setiap nafasnya zikir. Yazkurullaha ala kulli ahyani. Dan Nabi mengatakan perumpamaan orang yang zikir dan tidak zikir, masalul ladzi yazkur rabbahu wal ladzi la yazkur rabbah kamatsalil hayyi wal mayyit. Orang yang zikir itu hidup, orang tidak zikir itu mati. Maka kadang-kadang Bapak Ibu saudara makan Allah, kenapa kalau mendengarkan khutbah atau kajian kok hampa? Mungkin kami atau ustadz-ustadz yang berduduk di sini kolbunya belum connect kepada yang menggerakkan kolbu, maka tidak sampai ke kolbu kita, tidak sampai. Tapi kalau dimulai dari kolbu, itu sebabnya jika dimulai dari kalbu, orang akan menikmati saat dia baca innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu. Bukan sombong. Hari ini orang membaca innal hamdalillah karena ingin disebut bermanhaj A, B, C, D. Orang kalau baca Allahumma sholli ala Muhammad, dihilangkan sayyidinanya biar disebut anti sufi. Begitu juga sebaliknya, orang baca sayyidina biar disebut sufi, biar disebut aswaja. Biar disebut. Maka itu zombie ketemu zombie. Kolbu mati ke lembu kolbu mati. Gak ada hasilnya. Maka bergurulah ke ahli kolbu. Siapa ahli kolbu? Yang memakmurkan kolbunya dengan zikrullah. Inilah makna surat An-Nur ayat 36. Fi buyutin azinallah an yurfa'a ismuhu, ya. Di rumah-rumah anturfa ismuhu, di rumah-rumah yang Allah izinkan, fi buyutin azinallah anturfa. Gimana Ustaz ayatnya? Ya, surat An-Nur ayat 35, 36. Ini 36-nya. Fi buyutin, di rumah-rumah. Ini rumah Allah bukan? Tapi apakah Allah tinggal di sini? Bukan. Maka jika disebut rumah Allah fi buyutin, inti dari rumah Allah itu bangunan yang bagus ini, mimbar yang gagah ini, atau kaligrafi itu,
atau qalbu mukmin yang menyebut nama Allah? Qalbu mukmin. Maka fi buyutin azinallah, di buyut-buyut, di rumah-rumah yang Allah izinkan diangkat namanya di situ. Yusabbihu, bertasbih di situ pada saat pagi dan sore. Maksudnya dari pagi sampai sore, sore sampai pagi. Maka ada namanya masjid bangunan di semen, tapi ada masjid qalbu. Itu ayatnya. Karena tempat berzikir hakiki itu di qalbu. Coba rasakan Pak, sudah pergi umroh, sudah pergi haji. Kalau qalbu tidak dibawa ikut umroh, nggak ada hasilnya. Yang ada ingin disebut Pak Haji. Kecil hati dipanggil nama. Seperti orang bergelar kecil hati tidak disebut gelarnya. Kawan saya ingin dihargai sebagai dokter, mengenalkan diri menyebut saya dokter fulan. Geli telinga dengarnya. Tidak usah sebut dokter, tidak usah sebut haji. Buktikan dengan ilmumu, buktikan dengan amalmu. Pantas gak punya gelar dokter? Pantas gak punya gelar haji? Gak usah sebut buya, ustadz, syekh, mursyid. Buktikan dengan qalbunya. I'malu fasayarallahu a'malakum. Beramal saja kamu, Allah akan melihat hasilnya. Maka Bapak saramakan Allah, khusus pagi Jumat ini saya tidak mau ilmu debat. Maunya ilmu zikir qalbu. Terakhir, ini hari Jumat. Rasulullah berpesan 14,5 abad yang lalu. Apa kata beliau? Aksirus salata alayya fi yaumil jum'ah. Banyak-banyak salawat kepadaku khusus hari Jumat. Kenapa? Semua salawatmu sampai kepadaku. Tapi bagi para pecinta Rasulullah, kullu yaumin yaumul jum'ah. Setiap hari terasa Jumat. Maka mereka salawat tidak nunggu hari Jumat. Jika ingin merasakan mimpi ketemu Rasulullah, bahkan bertemu langsung Rasulullah, banyak-banyak salawat. Minimal sebelum wafat Allah kasih. Sebelum wafat Allah kasih. Karena mimpi itu terjemahan dari alam bawah sadar kita. Kita sadar, di saat sadar kita menabung apa ke qalbu? Nabung zikir, nabung salawat. Jika itu yang sering kita baca, itu tabungan alam bawah sadar. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dikata, apa yang dizikirkan, itu masuk ke alam bawah sadar, disimpan dalam memori qalbu. Jika dia telah tumpah ruah, telah banyak, telah penuh, nanti rasa itu akan membuat kita mampu melihat alam malakut, minimal di alam tidur. Ini yang Nabi katakan, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Yang mimpi melihat aku dalam tidur itu masuk ke alam roh. Dia benar-benar bertemu aku. Bukan syaitan, bukan iblis, bukan jin. Itu jaminannya. Maka itulah hiburannya orang beriman. Dan ini yang kami tahu hanya ada para ulama-ulama aswaja, ahlus sunnah yang bertasawuf, yang berzikir, bersolawat tiada henti. Semoga kita termasuk itu yang Nabi sebut dalam hadis, la yabqa, la tabqa minal mubasyarat. Tidak tersisa lagi dari mubasyarat, dari kabar-kabar gembira, dari kabar-kabar rohani, kabar-kabar langit, hiburan bagi ulama-ulama, hiburan bagi ahli qalbu, kecuali ar-ru'ya salihah, mimpi-mimpi yang indah. Apa mimpi yang indah? Bukan mimpi basah, tapi mimpi bertemu roh paling mulia, roh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya doakan siapa saja yang beramal salawat banyak-banyak, saya doakan semoga segera ketemu Rasulullah. Enggak sekarang nanti, enggak nanti terus. Tapi ingat, kita salat bukan karena ingin mimpi. Kita salawat karena ingin menyampaikan cinta dan rindu kepada Rasulullah. Maka digabunglah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah Pak? Ya kira-kira itu. Mau tanya jawab? Ya. Kalau zikir apa yang mau ditanya?
Ya silakan kalau mau tanya. Ya. Kami pernah sholat di salah satu masjid di Pekanbaru ini. Setelah sholat kita zikir. Kita zikir tapi kita menggunakan tasbih. Setelah kita zikir, kita didekati oleh salah satu jamaah mengatakan bahwasanya zikir menggunakan tasbih itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Dan ini adalah bid'ah. Nah itu pertanyaan. Pertanyaan saya adalah, kalau zikir menggunakan tasbih itu dikatakan bid'ah, bagaimana dengan kita menggunakan sarana-sarana yang lain yang tidak juga digunakan oleh Nabi? Sekian Ustaz. Ya. Kawan kita itu baca hadis tidak pakai ilmu usul fikih dan fikih. Kawan kita itu yang mengharamkan atau membid'ahkan tasbih, bahkan tidak membaca buku imamnya sendiri. Nama imamnya kan Ibnu Taimiyah. Kita telah bahas kemarin ya. Imam Ibnu Taimiyah. Mereka kasih gelar Syekhul Islam. Membolehkan pakai tasbih dalam sholat. Misalnya bapak ini mau khatam kulhu dalam sholat 100. Pakai tasbih. Kata Ibnu Taimiyah la ba'sa bih. Laisa bihi ba's. Gak masalah. Siapa yang ngomong? Imam Salafi. Ibnu Taimiyah. Masih butuh dalil Pak. Jadi siapa yang ikut salaf sebenarnya? Kita atau dia? Ya. Masih butuh dalil lagi Pak? Sofiyah kita ceritakan juga di tempat lain kemarin, mungkin Bapak tidak hadir. Sofiyah istri Nabi, beliau berzikir dari ba'da subuh sampai waktu duha. Nabi biarkan zikirnya ngitung pakai biji. Itulah tasbih manual saat itu. Udah pindah satu tumpuk, pindah sini, udah balik lagi. Udah berapa kali balik. Ketika di waktu duha, kalau jam sekarang jam 9-an, Nabi SAW pulang dari subuh lah Pak. Subuh jam 5, 5, 6, 7, 8, 9. 4 jam. Selama 4 jam berzikir ngitung, Nabi mengatakan, ini kalimatnya, ini yang tidak difahami oleh kawan kita itu. Dia salah faham baca teks hadis ini. Apa kata Nabi? Wahai istriku, maukah engkau aku tunjukkan yang lebih afdol dari ini? Dari ngitung-ngitung. Kalimatnya apa? Afdol. Apa arti afdol? Lebih baik, berarti yang itu baik. Ya kan? Saya punya 2 mushaf. Mushaf ini lebih baik dari mushaf itu, gitu misalnya. Bukan berarti mushaf yang itu jelek. Tapi ini lebih baik kualitasnya. Bisa paham? Kalimat Nabi, kita aja bukan orang Arab paham kok. Masa mereka nggak paham ya? Ya. Lalu Nabi SAW memberikan kurikulum zikir baru. Oh ternyata yang tadi itu kurikulumnya zikir ngitung. Namun karena istri Rasulullah langsung berguru ke Rasulullah cuma 4 jam. Wusul ilallah. Langsung sampai kepada tujuan zikir. Disebut wusul. Sampai kepada ridha Allah. Maka Nabi bilang, kamu sekarang naik tingkat, kira-kira begitu. Gimana naik tingkatnya? Zikir tanpa hitungan. Gimana zikir tanpa hitungan? Subhanallah bihamdihi, subhanallah azim, adada khalqihi wa zinata arsyihi wa ridha arsyihi wa midada kalimatihi. Zikir subhanallah sesuka-suka Allah. Seberat arasy Allah. Sebanyak bilangan makhluk Allah. Sehabis-habisnya tintanya Allah. Tintanya Allah enggak pernah habis. Itu zikir, disebut dengan zikir ingat, bukan zikir sebut. Jadi zikir itu terbagi 2 Bapak Ibu. Zikir menyebut subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita hitung. Ada zikir namanya zikir ingat. Hanya diingat, tidak ngitung lagi. Namun gurunya Rasulullah, muridnya istri Rasulullah, 4 jam tembus.
Kita iktikaf 40 hari belum tentu tembus. Banyak kan di Riau ini ada kampung 1000 suluk. Ya kan? Kampungnya antum kan? Ya, 1000 suluk namanya. Saya baru ingat nih hari ini. Ya. Siapa syekhnya sekarang? Syekh Aladdin ya. Banyak di situ. Sini ada, sini ada, sini ada. Dan itu dahsyat sekali. Cuma saya tanya ke guru-guru itu. Kok belum mateng si murid udah dikasih yang baru zikirnya, Buya? Apa jawaban beliau? Zaman dah berubah nak. Kalau nggak dikasih kete hatinya. Sedih dia kalau nggak kawannya udah dapat zikir baru, nggak dapat zikir baru, sedih dia. Padahal dulu guru kami cerita, ya salah satu anak dari guru kami. Jadi guru kami punya guru. Nah, gurunya itu punya anak, berarti seperguruan, ya, satu angkatan di daerah Batu Hampar sana. Namanya Tanyuh, ya, seperti pertigaan perempatan di Payakumbuh sana Pak. Nama syekhnya Syekh Muhammad Kanis, punya anak. Itu disuruh zikir ke hutan. Saya waktu ziarah ke sana mampir ke beliau, mungkin beliau sudah lupa dengan saya. Beliau cerita dulu saya suluk di hutan. Zikirnya satu aja, la ilaha Allah, Allah, Allah atau la ilaha Allah. Nanti dia pindah-pindah sendiri. Udah mateng nanti baru ngamalkan zikir la ilaha Allah. Itu lama itu. Sekarang udah iktikaf di surau, nasinya diantar, ya enggak? Lauknya diantar. Dulu mana ada begitu? Nah, jadi yang dipahami kawan kita itu, zikir yang baru ini menghapus zikir yang sebelumnya, itu keliru. Padahal itu namanya tahapan-tahapan berzikir. Itu Pak. Maka kalau belajar zikir, wajib ke ahli zikir. Dia tahu, seperti dokter itu tahu dosis. Selama 4 jam, Nabi biarkan dosisnya bekerja, zikir ngitung. Dan asik loh Pak, zikir ngitung itu. Ada keasikan. Awal-awal zikir 100 kayaknya lama. Kalau udah sering, gak mau 100 berhenti. Nambah jadi 1000. Awal-awal zikir 1000 kayaknya susah. Ngantuk-ngantuk. Lama-lama 10.000. Awal-awal zikir 10.000 awalnya beban, lama-lama naik jadi 70.000. Biasa itu. Dan kata Imam Notailah Sekandari Syaziliyut Tariqah, apa kata beliau? Syekhuka man la yut'ibuka. Gurumu itu, mursyidmu itu, pembimbing ruhanimu itu bukan yang kalau zikirnya dikasih ke kamu, kamu merasa terbebani. Tapi guru hakikimu, kalau dia kasih kamu wirid, kamu antusias mengamalkannya. Meskipun berat, tapi lama terasa ringan. Gurumu bukan yang bikin kamu capek. Gurumu yang menghilangkan capek. Dalam pikiran kita, zikir 10.000 capek Pak. Tapi kalau sama guru, dibimbing guru, 10.000 itu sebentar. Apalagi Abu Hurairah, berapa tadi? 12.000. Dahsyat itu ya. Carilah Pak guru yang begitu, banyak di sini. Jangan nunggu lagi, umur tambah terus. Umur tambah terus. Kita ini, tubuh ini kena gravitasi bumi. Tapi rohnya Bapak sama umurnya dengan saya. Roh kita sama tuanya. Sama semua ini, roh kita sama tua. Tapi kan Bapak duluan lahir. Makanya kami yang muda-muda, Bapak yang lebih senior, jika belajar zikir serius, kita sama-sama akan melonjak naik terus. Bisa satu level, sama-sama tua. Tapi yang tidak berguru, rohaninya tetap muda. Rohaninya tetap muda. Oke, cukup? Kita tutup kajian ini dengan baca kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa satu kalimat. Allahumma ya rahmanir rahim ya karim. Ya man ya'muruna bizikr a'inna bizikrika. Wahai yang menyuruh kami berzikir, a'inna ala zikrika. Bantu lisan kami, bantu kalbu kami, bantu pikiran kami menyebut namamu, mengingat sifatmu, mengenang pertemuan kami denganmu.
Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika. Bantu kami ya Allah mensyukuri nikmat-Mu. Wa husna ibadatik. Bantu tubuh kami, bantu pikiran kami, bantu qalbi kami untuk mampu beramal dengan khusyuk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.